Kira-kira Ustaz, sunnah Nabi itu apa saja Ustaz ketika Nabi itu menyambut Idul Fitri Ustaz? Idul Fitri itu bukan Idul Fitrah. Iya, tapi Idul Fitri itu adalah kembali buka. Yang Kembali tadinya buka, puasa, tadinya puasa sebulan penuh gitu ya? sebulan penuh, Hmm. sekarang saatnya berbuka. Setelah sholat, dengarkan khutbah sampai tuntas. Ke tanah lapang, tempat sholat, itu dengan bertakbir juga. Juga. Nanti pulangnya melalui jalan yang berbeda, itu sunnahnya. Ya, Oh, khalaqat tarik. Jadi Khulafatul Thariq. jadi melalui jalan yang berbeda. Kan sunnah para sahabat untuk saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kemudian spirit Ramadan setelah itu dijaga. Menurut putusan tarjih selalu disodorkan yang 2 kali takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Halo Sobat Orasi Podcast dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali lagi bersama saya Hija Hamid Fauji yang insya Allah akan menemani waktu santai Sobat Orasi semua untuk mendengarkan obrolan menarik di Orasi Podcast. Orasi obrolan seputar Islami. Kemudian bagi Sobat Orasi sekalian yang mungkin baru kali ini berkunjung ke kanal YouTube kami, boleh untuk sekiranya bantu subscribe ya sebagai bentuk dukungan bagi kami. Semoga kedepannya kami selalu konsisten untuk mengunggah konten-konten menarik. Sobat Orasi, gimana kabarnya semua? Gimana kabar puasa kalian? Semoga masih kuat ya. Tidak terasa ibadah puasa sebentar lagi akan segera selesai. Itu tandanya kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman Sobat Orasi Podcast, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan Idul Fitri ya. Insya Allah pada podcast kali ini kita kehadiran seorang narasumber yang insya Allah akan membersamai kita. Kita akan membahas terkait dengan seputar Idul Fitri ya. Baik itu makna Idul Fitri, kemudian amalan-amalan yang Nabi lakukan ketika Idul Fitri, dan juga nanti akan ada tanggapan-tanggapan oleh narasumber kita terkait dengan fenomena-fenomena yang sering terjadi oleh masyarakat kita ketika Idul Fitri. Insya Allah podcast kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Muda Hija. Wah, saya cuman host Ustadz. Ya. Alhamdulillah beliau Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, juga sebagai dosen tentunya ya. Alhamdulillah terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir bersama kita. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai Ustadz ya. Insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal Ustadz, pembahasan kita podcast kali ini adalah tentang seputar Hari Raya Idul Fitri Ustadz. Ini kan sudah dekat nih dengan Idul Fitri. Mungkin baiknya kita membahas seputar Idul Fitri gitu ya. Oke. Monggo Ustadz disambut dulu Sobat Orasi Podcast yang sedang menonton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bentar lagi Idul Fitri, tapi tentu sejak puasa sampai sekarang kita mau merayakan Fitri sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Idul Fitri itu artinya kembali. Ya. Al-Fitr itu ada yang memaknai kembali kepada fitrah kesucian setelah melaksanakan puasa. Katanya kalau kata Nabi SAW, kalau puasa yang didasarkan pada imanan wahtisaban, maka gufirallahu ma taqaddama min, dosa-dosanya dihapuskan.
ya, yang telah lalu. Kemudian ada juga mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sama saja. Jadi puasa kita bisa berpotensi diampuni dosa kita, dan kemudian qiyamul Ramadan kita juga begitu. Ya, cuma apakah itu maknanya? Ya, itu salah satu pemaknaan, tapi sebenarnya fitr sendiri itu artinya buka. Berbuka ya. Berbuka. Idul Fitri itu bukan Idul Fitrah. Iya, tapi Idul Fitri itu adalah kembali buka. Yang Kembali tadinya buka. puasa, Tadinya puasa sebulan penuh gitu ya. sebulan penuh, sekarang saatnya berbuka. Waktu makan-makan. Ini hari raya umat Islam. Ada dua, Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, saya kira itu makna asalnya. Tapi boleh nggak dimaknai dengan kembali kepada fitrah? Bisa saja. Ya, ada yang mengatakan. Maksudnya fitrah itu fitrah apa? Fitrah kesucian. Oh, fitrah kesucian. Iya, fitrah kesucian. Jadi itu salah satu maknanya. Tapi makna yang sebenarnya lugotan itu adalah kembali berbuka. Kembali berbuka, Iya. kembali bisa makan dan Bisa minum makan lagi. gitu ya. Iya, gitu. Oke. Jadi saya sempat baca hadis dari Aisyah. Di sini Rasulullah bersabda, al-fitru yauma yuftirun nasu wal adha yauma yudhhin nasu. Jadi Betul. Idul Fitri itu adalah di mana hari manusia itu berbuka kembali gitu tadi ya. Dan Idul Adha di mana manusia itu berkurban. Iya, betul. Oke. Berarti makna Idul Fitri adalah kita kembali berbuka saja, kembali bisa makan, minum dan semacamnya. Iya, betul sekali. Oke, jadi makna Idul Fitri itu sesimpel itu ya teman-teman ya. Jadi kita kembali kepada kebiasaan kita seperti dahulu sebelum Ramadan ya. Iya. Kalau Ramadan kan kita tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, dan sekarang Idul Fitri kita diperbolehkan kembali. Betul. Oke. Berarti Ustadz, kalau dari pimpinan Pusat Muhammadiyah itu Idul Fitri kapan Ustadz? Jatuhnya 31. Jatuhnya sama sebenarnya ya. Sama. 1 Syawal. Oh iya. Ya, tapi kalau untuk tahun 2025 itu insya Allah sama. Kita berpuasa 30 hari dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 1 Maret 2025 sampai 30 Maret. Nah, sehingga itu sudah maksimal, tidak mungkin lagi mundur ya. Jadi jatuhnya 31 atau 1 Syawalnya itu jatuhnya pada 31 Maret 2025. Insyaallah sama semua. Insyaallah sama semua. Iya, itu yang membahagiakan. 31 Maret atau 1 April Ustaz? Enggak, 31 Maret 31 karena Maretnya itu sampai tanggal 31. Iya. Jadi hari Senin kan insyaallah. Insyaallah hari Senin. Iya. Oke. Nggak sabar ya, nggak sabar ya teman-teman ya. Oke, berarti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syakir. Insyaallah Idul Fitri menurut ketetapan pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 31 Maret 2025 ya. Iya. Itu 1 Syawalnya 1446 Hijriah. Oh ya, 1 Syawal 1446. Iya. Oke. Oke, Ustaz, mungkin sekarang kita langsung masuk kepada amaliyahnya mungkin Ustaz ya. Yeah. Amaliyah di di 1 Syawal ketika hari Idul Fitri itu. Kira-kira Ustaz, sunnah Nabi itu apa saja Ustaz ketika Nabi itu menyambut Idul Fitri Ustaz? Ya tentu ada rasa bahagia kan, sudah selesai Ramadan selama 1 bulan, ya kemudian kembali berbuka makan seperti biasa. Itu rasa gembira. Kemudian sunnah-sunnahnya itu ya ketika masuk sudah diyakini setelah entah pakai hisab, kalau Muhammadiyah kan hisab wujudul hilal. Ya kalau yang lain pakai ru'yatul hilal, silahkan saja, metodenya berbeda tapi tujuannya sama. Ya mungkin ada perbedaan 1-2 hari lah. Tapi ketika sudah diyakini masuk tanggal 1 Syawal, ya itu kan masuknya kan pada saat maghrib. Ya, di situ kemudian Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, wala'allakum tashkurun. Jadi disitulah kita kemudian sempurnakan hitungan bulan. Kemudian setelah itu bertakbir, ya agar bertakbir, ya
mengagungkan nama Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum atas petunjuk yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, itu bertakbir ya. Iya. Jadi masuknya bertakbir, bertakbir terus. Apakah dipimpin ataukah tidak itu terserah saja. Mana Jadi yang kalau mau sendiri-sendiri dalam sendiri-sendiri boleh, gitu dipimpin ya. bersama juga boleh, supaya ritmenya sama juga boleh. Pokoknya bertakbir di mana tempat. Tempat yang baik-baik. Tempat yang baik-baik. Tempat baik-baik Jadi, ya. dia di lapangan, di rumah, kalau ini di tenda pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di tenda, ataukah di pasar, ya Lagi mereka perjalanan mungkin saat dalam lagi perjalanan mau di menuju kendaraan takbir gitu. takbir ya. Iya. Jadi maksudnya takbir itu enggak mesti harus bareng-bareng dipimpin gitu ya. Tidak harus sendiri pun bareng-bareng, bareng-bareng boleh, tidak bareng-bareng boleh, sendiri-sendiri boleh. Oke. Ya, tapi jangan membiarkan radio saja yang bertakbir. Eman gitu. Jadi semuanya kita lakukan di mana tempat. Ya. Sampai kita kemudian berangkat ke Tanah Lapang. Ya. Nah, di situ sebelum berangkat Tanah Lapang disunnahkan untuk subuh itu tidak kita makan. Oh, makan dulu saya. Ya, kita makan untuk membedakan bahwa ini sudah betul-betul sudah Lebaran. Jadi tidak lagi berpuasa. Beda nanti Idul Adha. Tidak lagi imsak ya. Iya, Idul Adha nanti kita justru disunnahkan untuk makan. Itu Sebelum berangkat ke lapangan. ini Idul Fitri. Ini Idul Fitri. Idul Fitri, itu untuk Idul Fitri disunnahkan untuk makan, untuk Idul Adha disunnahkan untuk berpuasa. Iya. Karena makannya nanti setelah berkurban gitu. Iya. Atau sebelum berkurban enggak masalah. Pokoknya setelah pulang dari sholat di Tanah Lapang. Gitu. Jadi harus dibedakannya itu. Ya, Idul Fitri itu kita ya namanya juga kembali buka, sudah buka dulu, sudah makan itu. Kalau Idul Adha kan bukan setelah Ramadan, jadi Iya, biasa saja gitu. Betul. Nah, mandi sebelum berangkat, mandi besar lah supaya bersih, harum, pakai minyak wangi. Kalau ada baju yang bagus, pakailah baju yang terbaik kita, ya. Jangan baju yang harian, ya. Yang terbaik yang kita punya. Tapi tentu bukan untuk menunjukkan kesombongan, ujub, itu juga harus dihindari. Baju terbaik itu maksudnya Iya, baju yang bersih, yang paling bagus di antara yang kita punya lah. Yang menurut kita ini tuh bagi kita ini tuh bajunya yang bagus gitu ya. Iya, yang kita bagus. tuh merasa kalau kita pakai baju ini kita tampilannya menarik gitu. Iya. Kalau ada tetangga kita yang tidak punya baju, ya bagusnya memang kita belikan. Supaya semua hari itu senang. Iya. Nah, jadi itu yang dituntut. Nah, berangkat ke Tanah Lapang tempat sholat itu dengan bertakbir juga. Nanti pulangnya melalui jalan yang berbeda, itu sunnahnya. Oh. Ya, khalaqat tarik. Jadi jadi melalui jalan yang berbeda. Oh, jadi misalkan berangkatnya lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B. Untuk apa? Syiar. Syiar. Jadi tujuannya supaya begini loh Islam. Di situ kalau Idul Fitri kita sudah tidak takbiran lagi kalau pulang. Kalau Idul Adha pulang sampai 3 hari kemudian hari tasyrik itu kita takbiran sampai sebelum maghrib. Kalau pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat asar itu masih takbiran. Kalau Idul Fitri, Idul Fitri sudah selesai setelah pulang dari Tanah Lapang, sudah selesai. Ya tinggal mungkin yang bertakbir itu ketika khutbah diselipkan takbir ya, yang sesuai dengan sunnah. Dengan sunnah itu kalau yang diyakini oleh Tarjim Muhammadiyah yang 2 kali. 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Tapi bagaimana yang 3 kali? Muhammadiyah juga tidak pernah menyalahkan yang 3 kali. Ya, kalau bagi saya hasil disertasi saya ini
Ini agak panjang ya, Wah, metode ada kritik. bukunya, Ustaz? Ada Wah. metode kritik hadis mukhtalafun fi. Salah satu yang saya teliti itu yang diperselisihkan itu takbiran. Boleh Karena dilihatkan ke kamera, Ustaz? oh iya Wah, ini nih. metode. Ini Boleh. dari disertasi saya. Masalah. Nanti kalau misalkan Agak ada serius. sobat orasi atau mahasiswa yang mau baca, Ustaz, Oh silahkan. bisa dari mana Ada yang lebih aksesnya? singkat lagi, ini yang di buku sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa didapatkan di mana, Ustaz? Ada di nomor saya kali ya. Wah. Ya, di Kopi Ngaji. Kopi Ngaji. Ya, ini agak panjang penjelasannya, tapi intinya saya melihat bahwa Muhammadiyah tidak pernah menolak yang takbir 3 kali. Tapi kalau memang ditanya tarjihnya mana yang lebih tepat, menurut putusan tarjih selalu disodorkan yang 2 kali takbir. Ya, tapi hasil penelitian terakhir saya 2 kali dasarnya ya Ada sahih, tapi sahih. mauquf memang hadis. Mauquf itu terputus, Ustaz? Mauquf hanya sampai kepada sahabat. Sahabat. Oh, enggak sampai Nabi. Iya, Ibn Mas'ud. Sahabat Ibn Mas'ud. Ada yang menyandarkan pada Nabi dalam Ad-Daraqutni, tetap hadisnya dhaif. Ada 3 jalur sanad yang rawinya itu dhaif dan itu beruntut, berarti mu'dhal dia. Oh, Yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif semua gitu ya. Iya, ada yang jiddan bahkan. Waduh. Sehingga yang 2 kali dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah itu lebih kuat, tapi memang mauquf. Kalau yang takbirnya 3, Ustaz? Yang 3 juga Ibn Mas'ud juga ternyata dengan redaksi yang sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Itu hadisnya sandaran akhirnya juga pada Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud itu mencontohkan 2 takbiran, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi yang dulu kan kita pahamnya itu yang 3 kali itu Ibn Abbas. Ibn Abbas itu juga memberikan yang 3 kali, tetapi redaksinya agak sedikit berbeda. Ya, agak sedikit berbeda. Sesuai dengan yang disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun itu. Dia takbirannya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allahu Akbar terakhir itu Allahu Akbar ala ma hadana. Ibn Abbas itu 3 kali. Tapi redaksinya begitu. Tapi kalau mau yang sama persis itu ya Musannaf Ibn Abi Syaibah 3 kali, sandaran akhirnya Ibn Mas'ud juga. Jadi mana ya dua-duanya boleh. Kenapa kok hanya sampai sahabat? Padahal kan kalau dalam tarjih itu kan hadis mauquf la yuhtajju bi. Tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Tidak dianjurkan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi begini, ada kaidah hadis itu kullus sahabah udul. Semua sahabat adil. Tidak mungkin dia mau berdusta ngarang sendiri, apalagi dalam masalah ibadah itu tanpa pernah diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat tidak mungkin bohong, dan kita lihat sanadnya dua-duanya ya makbul. Yang 2 kali itu hadisnya hasan, tapi sandarannya pada Ibn Mas'ud. Yang 3 kali itu hadisnya sahih, tapi juga sandaran akhirnya pada Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud ini sahabat ya. Berarti dia adil, sanadnya juga nyambung semua. Kalau tarjih kan yang penting makbul, sahih atau hasan, silahkan mau dipilih yang mana. Jadi secara manhaj ketika tarjih tim tarjih ditanya apakah 2 kali atau 3 kali, ya tim tarjih menyodorkan yang 2 kali berdasarkan hasil penelitian tim tarjih. Tapi hebatnya dia tidak pernah menyalahkan yang 3 kali. Tidak pernah menyalahkan. Bahkan ketika ada pertanyaan pada tarjih itu bilangnya begini, sekiranya terjadi dalam satu peristiwa, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali,
Maka yang 2 kali takbir itu tidak usah yang 3 kali takbir tidak usah bilang jangan, tidak usah dilarang. Biarkan aja. Jadi yang 2 kali bersabar sebentar untuk menunggu yang takbir 3 kali selesai. Sekali. Nah, bijak nggak tuh? Bijak banget. Iya. Ya, jadi Saling yang penting memahami ada tadi. dasarnya. Dasarnya. Jadi malah tarjih yang meringankan. Kiranya terjadi dalam satu lapangan ada yang 2 kali, hendaknya yang 2 kali menahan diri untuk membiarkan yang 3 kali selesai. Ada dalam fatwa tarjih. Saya sebutkan dalam buku ini. Tapi memang di sini lebih lengkap sih ya. Karena ini penelitian, kalau di sini hanya cuplikan-cuplikan dalam 2 buku saya kuliah fikih. Ya, itu kira-kira Mas Hija. Ya. Lengkap sekali ya Sobat Orasi. Jadi disebutkan, dijelaskan mana yang benar antara 2 takbir atau 3 takbir ya Ustadz ya. Betul. Ternyata memang dua-duanya ada tuntunannya dan boleh-boleh saja jika mau dilaksanakan seperti itu. Ya. Terlebih tadi hadisnya mauquf pun itu kan karena disandarkan kepada sahabat. Nah, sahabat pun tidak akan mungkin berbohong ya Ustadz ya. Tidak akan mungkin ingkar gitu kan. Jadi harus kita yakini bahwa itu adalah dasar yang benar seperti itu. Sahabat kan adalah generasi terbaik tadi ya. Khairun nasi qarni ya kata Nabi kan. Sebaik-baiknya generasi adalah ya generasiku kan bersama para sahabat itu kata Nabi. Tapi kalau di Muhammadiyah ya sebaiknya 2 kali aja. 2 kali aja. 2 kali aja. Tapi kalau misalnya bercampur begitu ya biarkanlah yang 3 kali gitu, tetap. Jadi yang 2 kali saja karena itulah keputusan tarjih. Adapun yang 3 ya belum sampai pada keputusan. Tapi Syekh bin Bas itu ketika ditanya itu mengatakan 2 kali boleh, 3 kali boleh. Syekh bin Bas kan mufti Saudi. 2 kali ada dasarnya, kuat juga. 3 kali ada dasarnya, kuat juga. Berarti selaras dengan tarjih ya. Jadi tidak usah semakin diperuncing gitu. Kan aja. Yang penting setelah itu kita saling mendoakan, ya mengucapkan taqabbalallah minna minkum. Ya bagus sekali. Ya, itu sebenarnya tradisi sahabat. Kita lihat kalau hadisnya apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan juga. Ya, tapi itu tradisi sahabat. Mereka itu kalau saling ketemu ya doakan. Taqabbalallah minna minkum. Semoga kamu puasa kita diterima Allah. Oh, cantik sekali. Cantik sekali. Adem ya. Ada. Oke, Ustadz mungkin singkat aja Ustadz. Yeah. Singkat bagaimana seputar tadi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Takbiran. Oh ya. Singkat aja Mas. Iya, baik. Untuk Idul Fitri itu takbir pertama 7 kali. Ya, takbir pertama jadi Allahu Akbar takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Setelah itu takbir 7 kali. Ya. Berarti 7 kali itu bukan termasuk takbiratul ihram. Nah, ada 2 hadis. Ada 2 hadis. Satunya hadis yang mengatakan 7 kali tidak ada siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram. Ya, satunya ada yang menyebutkan selain takbiratul ihram. Nah, maaf ini kalau tarjih termasuk saudara kita NU itu yang pakainya selain takbiratul ihram. Jadi totalnya ada takbir zawaid namanya, takbir tambahan. 7 itu. Berarti kan 8 totalnya. Nah, kalau hadis yang 8 itu yang siwa takbiratul ihram. Maaf, ini karena saya orang hadis, saya lihat ada Abdullah bin Lahi'a. Abdullah bin Lahi'a itu orang yang kepalanya jadi kacau setelah buku-bukunya perpustakaannya terbakar. Iya, jadi itu. Nah, sementara yang 7 kali tanpa menyebutkan selain takbiratul ihram itu hadisnya sahih gitu. Nah, tanpa Ibn Lahi'ah itu. Nah, itu takbir pertama. Apa bacanya? Tapi silahkan aja. Kalau makmum itu gampang. Tinggal mengikut aja imam. Ya. Jadi makmum tenang saja. Yang berarti jadi imamnya tadi. Iya, mau 7 kali silahkan, mau 8 kali ya silahkan. Ya, tapi redaksinya 7 kali. Nah, terus apa yang dibaca? Tidak ada bacaan yang disunnahkan. Tidak ada bacaan yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar yang umumnya kita ketahui. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Cari hadisnya mana? Enggak ada. Jadi apa yang dibaca? Karena tidak ada bacaan, ini kan ibadah. Harus ada tuntunannya. Jadi ya udah. Diam aja Ustaz. Diam aja. Allahu Akbar.
Allahu Oh Akbar. gitu. Iya, itu takbir. Nah, kemudian rokaat pertama. Masuk pada rokaat berikutnya, bangkit dari duduk, naik, Allahu Akbar. Nah, itu 5 kali. 5 kali. Setelahnya itu 5 kali. Tidak termasuk yang, karena itu kan takbir intikal. Nggih. Lalu Nabi SAW bertakbir 5 kali. 5 kali. Jadi 6 totalnya itu. Ya, tapi 5 kali aslinya, kalau dipisah-pisah ya itu. Gitu kira-kira. Dan tidak ada bacaan setelah itu. Nah, setelah sholat, dengarkan khutbah sampai tuntas. Iya, orang kadang-kadang sudah pulang. Ya, tidak menarik lah khotibnya. Ya, tapi alhamdulillah sih saya lihat kalau saya selama ini khutbah, alhamdulillah Sampai akhir semua jenak tadi. sampai akhir, alhamdulillah. Ya 1-2 lah yang pulang, tapi mungkin karena mau ke WC ya kelihatan. Tapi alhamdulillah selama ini jenak lah. Artinya masyarakatnya sudah maju, Sudah maju, bukan sudah paham. khutbah saya menarik. Masyarakatnya ngerti fikihnya, jadi harus sampai selesai. Oh, memang Iya, ada dianjurkannya doa sampai kan, ada doa bersama kan Oh iya, setelah itu doanya kan. juga boleh. Itu Khotibnya, kira-kira. Ya mudah-mudahan Idul Mubarak Idul ya, Mubarak. Idnya penuh berkah. Amin ya Allah. Ada satu lagi yaitu membayar zakat fitr. Kita kenal dengan Zakat fitrah. zakat fitrah, Ya, asalnya fitrah. zakatul fitr. Yaitu dibayarkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ya, besarannya itu 1 sok. 1 sok itu sebenarnya 2,2 kilogram, tepatnya 2,176 ya kilogram, dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Itu dibayarkan siapapun yang lahir sebelum masuknya 1 Syawal. Bayi pun yang baru lahir itu bayar. Jadi Dibayarkan jangan zakatnya. dilupakan, harus dibayarkan. Fakir, miskin, ya dengan makanan pokok yang kita punyai, 2,5 kilogram. Kalau Ya, pakai uang bisa, Ustaz? bisa, tapi pada akhirnya disamakan dengan yang biasa kita makan. Ya, tergantung aturan lazismunya. Nanti kemudian harus dibayarkan, dibelikan beras supaya sama, tidak membawa beras yang berbeda-beda itu. Kemudian nanti diserahkan, nanti panitia yang membelikan supaya berasnya sama. Dan Jadi, ini ada pertanyaan dari saya, Ustaz. Apakah zakat fitrah itu harus melalui tadi, Ustaz, panitia? Kita boleh nggak kalau misalnya kita ngasih sendiri ke orang? bisa. Ya, bisa kita lewat panitia kalau sudah ada. Panitia sih tidak wajib. Ya, bisa juga dibayarkan Langsung sendiri. ke tetangga misalnya gitu ya. Ya, 2,5 kilogram itu sudah mencukupi sebenarnya pembulatan dari yang sebelumnya. Tapi kalau mau jadi 3 kilogram silahkan aja. Ya, tapi itu sebenarnya sudah sangat berlebih. Ya, tentu lebih banyak lebih baik. Oh gitu, Ustaz. Iya. Jadi udah mesti harus pas takaran tadi ya. Tidak, ya, karena kan dia sebenarnya 1 sok itu kan 4 mud. Jadi sebesar ini 4 kali tangan dewasa orang Arab, tangan orang Arab dewasa itu 4 kali. Itu mudnya, 1 soknya itu adalah 4 mud. 4 mud. Ya. Ya. Matur nuwun. Baik. Baik, sobat Aras sekalian, itu tadi obrolan kita seputar dengan Hari Raya Idul Fitri bersama Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin. Mungkin terakhir Ustadz, ada mungkin kalimat penutup dari Ustadz, pesan untuk teman-teman sobat Orasi Podcast terkait dengan Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan singkat. Ya, tentu karena Idul Fitri disunnahkan, sunnah para sahabat untuk saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kemudian spirit Ramadan setelah itu dijaga. Makanya ada puasa sunnah sitam min Syawal, mau berurutan, mau tidak berurutan, itu dijaga supaya apa? Menjaga spirit Ramadan, tidak omong sembarangan, tidak menyebarkan kabar hoax, kemampuan menahan diri, itu artinya kita lebih dewasa lagi, dan itu ciri dari orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang berhasil di madrasah Ramadan ya, Ustaz ya. Iya. Kan ada banyak ustadz itu mempermisalkan Ramadan itu sebagai madrasah ya, sebagai tempat kita di mana itu dididik, dibelajar,
diajarkan agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Alhamdulillah, terima Ya, kasih. terima kasih sama-sama Jazakallah khairan Mas Ija. Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin atas kesempatannya. Tadi setelah kita bahas sobat Arsa Podcast sekalian putar Idul Fitri ya, dari makna, kapan waktunya, beserta tuntunan-tuntunan yang Nabi contohkan ketika pada hari itu, pada hari raya Ya. Idul Fitri. Semoga ada manfaat yang bisa diraih dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA yang telah berkenan hadir untuk mengobrol bersama kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, Ustadz, Amin. untuk dapat memaksimalkan dan menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nanti kita sampai kepada bulan Syawal. Baik, saya Hijamin Fauji dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.